Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik, Pak. Sepertinya pertemuan kita siang ini agak tegang ya. Apa karena pengaruh cuaca di luar atau memang kalian terganggu hari liburnya? Tapi tidak masalah. Yang penting kalian tetap bersemangat pada pertemuan kita siang ini. Saya akan tampilkan materinya. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, saya akan bahas satu-satu soalnya. Kita mulai yang pertama. Apakah perbedaan antara akuntansi dengan pajak atau fiskal? Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pajak menggunakan data akuntansi. Jadi saya ulangi, pajak menggunakan data akuntansi. Kita lanjutkan nomor 2. Apakah perbedaan antara laporan akuntansi atau komersial dengan laporan keuangan fiskal? Kalau kalian perhatikan, dua-duanya namanya sama, laporan keuangan. Satu itu adalah laporan keuangan akuntansi, yang kedua adalah laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan akuntansi disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Sedangkan laporan keuangan fiskal itu disusun berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Nah, tujuannya berbeda ya. Kalau laporan keuangan akuntansi untuk kepentingan para pemakai laporan keuangan, sedangkan laporan fiskal itu bertujuan untuk menghitung pajak penghasilan terhutang. Nah, jika kalian ada pertanyaan, langsung ya bisa bertanya saat saya menjelaskan. Ya, tidak perlu menunggu sampai selesai saya menjelaskan. Saya lanjutkan nomor 3. Salah satu prinsip akuntansi yang menjadi subjek perbedaan dengan pajak adalah substansi mengesampingkan bentuk formal atau substance over form. Jelaskan apa maksud dari sustain over form. Akuntansi lebih mengutamakan substansi suatu transaksi, bukan sekedar aspek legal formalnya. Contohnya, persediaan. Persediaan menurut akuntansi dicatat pada saat barang diterima. Jadi substansinya fisik barang datang, ya, diterima. Padahal faktur tagihannya belum diterima. Nah, ini faktur ini adalah dokumen legal, dokumen resmi, ya. Jadi barang datang, faktur belum ada, tetap akuntansi mencatat, ya, walaupun belum ada fakturnya. Itu artinya penerapan dari sustain over form. Substansi mengesampingkan bentuk formal. Contoh yang kedua, pembelian tanah. Dicatat aset tetap, karena pada prinsipnya substansinya adalah secara fisik tanah sudah dikuasai. Padahal sertifikat tanah belum balik nama dan masih pakai nama pemilik sebelumnya. Itu artinya substansi mengunggulkan legal formal. Ya. Tetapi kadangkala akuntansi mengutamakan bentuk formal, jadi mengesampingkan substansi. Contohnya apa? Seperti pembiayaan atau leasing, di mana dokumennya terlebih dahulu ada, kemudian barangnya
baru ada kemudian, ya. Tapi akuntansi sudah melakukan pencatatan. Kita lanjutkan nomor 4. Apakah orang pribadi selain bekerja sebagai pegawai yang juga memiliki beberapa usaha isi ulang air harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam melaporkan pajaknya? Jelaskan. Orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari pekerjaan juga dari kegiatan usaha dapat menyelenggarakan pencatatan sepanjang jumlah peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Jadi apabila peredaran bruto kurang dari 4,8, maka dia boleh menyelenggarakan pencatatan. Tetapi jika peredaran brutonya melebihi dari 4,8 miliar per tahun, maka dia wajib menyelenggarakan pembukuan. Nomor 5. Apakah badan yang baru berdiri harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam melaporkan pajaknya? Jelaskan dasar peraturannya. Wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan walaupun baru didirikan. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP. KUP ini singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi perusahaan baru berdiri wajib menyelenggarakan pembukuan. Tidak boleh menyelenggarakan pencatatan. Nah, mungkin saya ingin menyegarkan kembali perbedaan pembukuan dan pencatatan. Kalau pencatatan, kita cukup mencatat rekapitulasi penjualannya saja. Setiap hari atau setiap bulan, sehingga menjadi rekapitulasi penjualan selama 1 tahun. Tetapi kalau pembukuan, kita wajib menyelenggarakan proses akuntansi dimulai dari jurnal sampai dengan laporan keuangan. Saya lanjutkan nomor 6. Jelaskan perbedaan antara tahun buku, tahun takwin, dan tahun pajak. Ada 3 istilah ya, tahun buku, tahun takwin, dan tahun pajak. Apakah diperkenankan perpajakan jika tahun buku berbeda dengan tahun takwin dan tahun pajak? Jelaskan. Nah, kita pahamin dulu 3 istilah tahun tersebut. Tahun buku adalah tahun pembukuan yang dipergunakan oleh wajib pajak. Biasanya wajib pajak menggunakan tahun buku yang sama seperti tahun kalender. Tahun kalender dimulai dari Januari, berakhir dengan Desember. Namun, banyak juga wajib pajak yang tahun bukunya berbeda dengan tahun kalender. Misal, dia memulai tahun bukunya dari bulan Juli tahun ini, dan itu berakhir dengan Juni tahun depan. Ya. Atau April berakhir dengan Maret tahun depan. September berakhir dengan Agustus tahun depan. Itulah yang disebut dengan istilah tahun buku. Kemudian istilah yang kedua adalah tahun takwin. Tahun takwin adalah tahun kalender, di mana tahun kalender yang dipergunakan di negara kita adalah kalender Masehi dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Dengan kata lain, tahun takwin itu sama dengan tahun kalender. Kemudian istilah yang ketiga, tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jadi secara umum tahun pajak sama dengan tahun kalender atau tahun takwin, dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Tetapi wajib pajak boleh menggunakan tahun buku yang tidak sama seperti tahun kalender. Nah, dengan demikian, tahun pajak adalah mengikuti tahun buku wajib pajak. Saya ulangi, tahun pajak mengikuti tahun buku.
tahun buku tidak harus mengikuti tahun kalender atau tahun takwin. Apakah diperkenankan pajak perbedaan antara tahun buku dengan tahun takwin dan tahun pajak? Jawabannya diperkenankan sepanjang penerapan tahun buku tersebut dilakukan secara taat azas. Nah, perubahan tahun buku harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum merubah tahun buku. Saya lanjutkan nomor 7. Berapa lama kewajiban bagi perusahaan untuk menyimpan buku, catatan, dokumen menurut ketentuan pajak? Jelaskan dasar peraturannya. Buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk pembukuan secara elektronik atau database program aplikasi. Jadi pembukuan ada dua, manual berarti kertas-kertas ya, tabel-tabel. Nah, kemudian atau pembukuan menggunakan aplikasi program ya. Maka itu yang disimpan itu adalah database-nya. Tapi kalau pembukuan manual otomatis Excel-nya ya, mungkin daftar Excel-nya segala kertas-kertas dokumen transaksi ya. Itu wajib disimpan selama 10 tahun. Ini ketentuan diatur pasal 28 ayat 11 Undang-Undang KUP. Bagaimana jika buku catatan dokumen itu hilang sebelum habis periode 10 tahun? Maka tentunya si wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan dikenakan sanksi bila mana diminta oleh kantor pajak dan ternyata dokumennya tidak ada. Karena kewajiban menyimpan itu menurut ketentuan pajak adalah 10 tahun. Nah, apabila lewat dari 10 tahun dapat dimusnahkan. Saya lanjutkan nomor 8. Apa manfaat akun buku besar kas dan setara kas untuk tujuan perpajakan? Jelaskan. Buku besar kas dan setara kas digunakan untuk tujuan perpajakan dalam rangka untuk menguji aliran kas masuk dari penjualan atau pendapatan lainnya, serta untuk menguji aliran kas keluar untuk pembayaran biaya dan utang. Jadi buku besar kas dan setara kas biasanya digunakan oleh pihak perpajakan untuk menguji aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Saya lanjutkan nomor 9. Tanggal 8 Oktober 2020 diterima transfer pelunasan piutang dari customer sebesar 1.250 US dollar. Jadi artinya ada customer luar negeri melakukan transaksi pembelian kepada kita secara kredit dan timbul piutang customer tersebut sebesar 1.250 US dollar. Nah, kurs pada saat transfer itu adalah sebesar 13.850 rupiah per US dollar. Diketahui kurs tanggal neraca sebesar 13.600 US dollar. Buatlah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Sekarang coba kalian perhatikan
Di sini tanggal 8 Oktober 2020 ya. Itu diterima pelunasan piutang customer dengan kurs 13.850. Diketahui kurs tanggal neraca 31 Desember adalah 13.600. Maka kalau kalian lihat di situ ada selisih kurs Rp250. Ya. Saya ulangi, ada selisih kurs Rp250, yaitu 13.850 dikurangi dengan 13.600. Nah, kurs di sini turun ya. Turun sebesar 250. Nah, turunnya kurs ini karena terkait dengan nilai piutang, maka terjadi kerugian selisih kurs. Jadi kalau kalian perhatian di sini, ini sama dengan kerugian kurs 250 dikalikan dengan jumlah US. $1.250. Maka total kerugian selisih kurs Rp312.500. Kemudian saldo akhir bank US di neraca yang diakui adalah sebesar 17 juta, yaitu berasal dari 1.250 US dollar dikalikan kurs 13.600. Maka kita akan membuat jurnal penyesuaian terhadap saldo bank US kita. Ya. Jadi kita terima pelunasan piutang 1.250 masuk ke rekening bank US. Jadi bank US kita masih berbentuk mata uang asing. Nah, terhadap saldo bank US tersebut kita lakukan perhitungan ulang menggunakan kurs tanggal neraca, yaitu sebesar 13.600. Padahal waktu tanggal 8 Oktober uang masuk ke bank US dollar kita kursnya menggunakan 13.850. Jadi berarti kursnya turun. Nah, turunnya kurs ini terkait dengan pengakuan piutang itu kerugian ya. Nah, jurnal yang penyesuaian yang kita buat adalah rugi selisih kurs yang belum terrealisasi debit Rp312.500. Kemudian di kreditnya bank USD. Akun bank USD Rp312.500. Nah, kerugian selisih kurs yang didebit ini ya, yang 312.500 nanti akan masuk ke laporan laba rugi menjadi pengurang. Ya, karena dia masuk kelompok beban atau expense. Maka expense tersebut dapat dibiayakan atau disebut istilahnya deductible expense karena dianggap biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Saya lanjutkan nomor 10. Pada tanggal 31 Desember 2019, mendapatkan bunga rekening giro, jadi artinya perusahaan punya rekening giro, dan akhir Desember mendapatkan pendapatan bunga sebesar 820.000. Hitunglah PPh final pasal 4 ayat 2 dan buatlah jurnal penerimaan kas. Nah, seperti yang kalian ketahui, pendapatan bunga bank itu merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2. Tarifnya 20%. Maka kita lakukan perhitungan terlebih dahulu.
PPh final pasal 4 ayat 2, tarif 20% kali pendapatan bunganya 820.000, kita dapat 164.000. Kemudian kita membuat jurnal penerimaan kasnya. Bank debit 656.000 ya, setelah dikurangi pajak ya. Kemudian beban pajaknya 164.000 debit. Nah, kreditnya pendapatan bunga 820.000. Nah, sekarang coba kita kaitkan dengan PPh badan tahunan. Beban pajak, jadi akun yang ini, di sebelah debit nanti akan masuk ke laporan laba rugi sebagai pengurang atau expend. Terhadap beban pajak tersebut tidak, menurut ketentuan perpajakan, tidak dapat dijadikan pengurang. Jadi kalau secara akuntansi dapat dijadikan pengurang, tetapi menurut pajak tidak dapat dijadikan pengurang, atau disebut istilah non-deductible expense. Dan dia masuk kelompok beda permanen dan masuk kelompok koreksi fiskal positif. Jadi kalau kita melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi, apabila kita menemukan ada akun beban pajak, maka itu dikoreksi fiskal positif. Itu maksudnya. Kemudian untuk yang akun kedua di yang sebelah kredit, yaitu pendapatan bunga, itu juga akan dikoreksi fiskal. Kenapa? Karena pendapatan bunga tersebut merupakan objek PPh final. Segala sesuatu pendapatan yang merupakan objek PPh final itu merupakan koreksi fiskal negatif. Ya. Jadi setiap objek PPh final pasal 4 ayat 2 itu menjadi koreksi fiskal negatif, termasuk pendapatan bunga. Jadi dalam kasus ini, selain saya mengajarkan membuat jurnal, menghitung dan membuat jurnal, saya juga kaitkan dengan kepentingan penghitungan PPh badan. Jadi mana yang merupakan koreksi fiskal, mana yang tidak dikoreksi fiskal. Sampai situ ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, saya lanjutkan nomor 11. Tanggal 20 Mei 2020, PT Lensa Pajak memiliki investasi saham di PT Agro Tbk yang dulu dibeli dengan harga perolehan 12 juta. Perusahaan bermaksud ingin menjual investasi saham tersebut dengan harga jual 12.100.000 rupiah. Menanggung biaya penjualan jasa pialang 150.000 rupiah. Jadi dulu ketika ada dana nganggur, dana idle, perusahaan investasi membeli saham untuk investasi. Nah sekarang investasi saham tersebut mau dijual. Ya. Nah sekarang kita coba lakukan perhitungan terlebih dahulu. Harga jual investasi saham 12.100.000. Nah, apabila ada biaya penjualan, maka kurangi terlebih dahulu terhadap harga jual supaya mendapatkan harga jual bersih 11.950.000. Nah, terhadap penjualan saham, saya ulangi, terhadap penjualan saham itu merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 0,1%. Jadi kita kurangi PPh final 0,1%. Nah, 0,1% ini dikalikan bukan terhadap harga jual bersih, tetapi terhadap harga jual bruto atau kotornya, yaitu 12.100.000 rupiah. Jadi hati-hati,
dasar pengenaan pajak PPh final atas penjualan saham, investasi saham, itu tarif dikalikan dengan harga penjualan bruto, bukan harga penjualan bersih setelah dikurangi biaya penjualan. Nah, kalau kalian kalikan PPh final pasal 4 ayat 2-nya, dapat angka sebesar 12.100. Sehingga dikurangi harga jual bersihnya dengan pajak, kita dapat kas diterima Rp11.937.900. Itu langkah pertama adalah menghitung berapakah jumlah kas diterima dari penjualan investasi saham tersebut. Langkah keduanya kita menghitung laba rugi penjualan investasi saham. Caranya, harga jual bersih Rp11.950.000 dibandingkan dengan harga belinya dulu 12 juta. Maka selisihnya 50.000 adalah rugi penjualan investasi saham. Jadi dulu beli 12 juta, sekarang kita jual 11.950.000 bersih. Kita rugi 50.000. Nah, jurnal yang kita buat. Jadi jurnal penjualan investasi saham tersebut, kas debit 11.937.900, ambil dari sini. Beban pajak debit 12.100, ambil dari perhitungan pajak ini. Kemudian rugi penjualan investasi saham debit 50.000. Perlu saya ingatkan kalian, di dalam akuntansi, di dalam perhitungan laba atau rugi penjualan seperti ini, apabila rugi, maka rugi itu pasti jurnalnya letaknya di debit. Sebaliknya, jika hasil penjualan itu menghasilkan laba penjualan, maka akun laba penjualan itu pasti letaknya di kredit. Karena ini rugi, kita letakkan di debit. Nah, kreditnya adalah investasi dalam saham 12 juta sebesar harga belinya dulu. Sekarang kita lihat aspek PPh badan. Beban pajak koreksi fiskal positif. Rugi penjualan investasi saham yang ini 50.000 tidak dapat dijadikan pengurang, artinya dikoreksi fiskal positif. Kenapa? Karena objek kerugian tersebut adalah penjualan investasi saham yang merupakan masuk kelompok penghasilan yang dikenakan pajak final. Jadi laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi yang masuk dalam kelompok penghasilan yang dikenakan pajak final, apapun, itu koreksi fiskal. Karena yang jadi masalah adalah topiknya adalah dia merupakan kelompok penghasilan yang dikenakan pajak final. Itu sebabnya. Kita lanjutkan nomor 12. Tanggal 20 Mei 2020, Lensa Pajak membeli obligasi PT Agro nominal 500.000 per lembar dengan kurs 103. Biaya profesi dan materai 150.000. Bunga obligasi 9%. Dibayarkan setiap 6 bulan sekali, yaitu setiap tanggal 1 Juni dan tanggal 1 Desember. Tanggal 1 September 2020, berarti masih tahun yang sama ya ini. Dia beli 20 Mei 2020, kemudian tanggal 1 September dijual obligasi tersebut dengan kurs 102. Kemudian menanggung biaya penjualan 200.000. Oke. Nah, langkah pertama kita adalah kita menghitung harga perolehan tanggal 20 Mei terlebih dahulu.
Harga beli obligasi kursnya adalah 103. 103% kali 500 nominal. Maka harga belinya adalah 515. Atas pembelian tersebut, kita menanggung biaya provisi materai 150.000. Ini jenisnya biaya pembelian. Nah, menurut ketentuan akuntansi, biaya pembelian menambah harga perolehan. Jadi total harga perolehan obligasi 665.000 sudah termasuk biaya pembelian. Nah, sekarang perhatikan tentang bunga. Bunga 9%. Dibayarkan setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Ya, sekarang perhatikan. Tanggal beli kita adalah tanggal 20 Mei. Pertanyaannya, kapan tanggal bayar bunga terakhir atas obligasi tersebut? Tentunya tanggal sebelumnya pembayaran bunga, sebelum tanggal kita beli ini adalah tanggal 1 Desember. Kenapa tanggal 1 Desember tahun sebelumnya? Karena periode pembayaran bunga berikutnya kan 1 Juni. Nah, 1 Juni ini itu setelah kita membeli obligasi tersebut. Ya. Jadi caranya begini, tanggal beli, nah periode bunga terakhir sebelumnya itu kapan? Ya. Nah, tanggal periode bunga terakhir sampai dengan tanggal pembelian itu adalah periode kita sebut periode bunga berjalan yang harus ditanggung oleh si pembeli obligasi. Jadi saya ulangi, tanggal 1 Desember 2019, kembali ke soal kita, sampai dengan tanggal pembelian, itu adalah periode bunga berjalan yang harus ditanggung oleh si pembeli. Nah, kalau kita hitung dalam periode ini, total hari bunga berjalannya adalah 170 hari. Oke. Nah, pertanyaannya, Pak, gimana sih cara ngitungnya dapat angka 170 hari dari periode ini? Caranya begini, ya. Ini saya kasih ya contoh ya. Contohnya, misalnya 1 Desember 2019 sampai dengan 20 Mei 2020, ya. Perhatikan di sini kita mulai 1 Desember 2019. Berarti dimulai Desember ini jumlah harinya adalah 31. Kemudian setelah Desember apa? Januari ya, tahun 31. Kemudian Februari berapa hari? 28. Kemudian Maret berapa hari? 31. April berapa hari? 30. Mei berapa hari? 31. Tapi hati-hati, Mei kita beli tanggal pembelian kita periode bunganya berakhir dengan tanggal pembelian yaitu 20 Mei. Nah, 20 Mei ini kita hitung 20 hari. Oke, dikurangi maaf. Ini periode yang Mei tanggal 20 Mei itu kan 20 hari untuk periode Mei. 20 dikurangi 1 caranya ya. Min 1. Jadi tanggal jatuh tempo 20 Mei berarti 20 hari kurangi min 1. Maka kita dapat angka 19. Nah, kalau ini kalian jumlahin maka totalnya kalian akan mendapat 170 hari. Ini bisa kalian lihat, ini kan 62 tambah 28, 90, ya. Ya, ini adalah 90 tambah 31, 121, kemudian 151 ditambah 19 sama dengan 170 hari. Itu cara menghitungnya.
Ya. Oke, saya hapus. Nah, sekarang kita akan menghitung berapakah besar bunga berjalan. Nominal obligasi 500.000 kalikan dengan periode bunga 170 bagi 360 ini dikalikan dengan bunga obligasi yaitu 9%. Maka besar bunga berjalannya sebesar Rp21.250. Kemudian ditambahkan, berarti ini adalah kas dibayar yang kita tanggung ketika kita membeli obligasi. Nah, jurnal yang kita buat adalah saat pembelian obligasi tanggal 20 Mei adalah investasi dalam obligasi 665.000 yaitu berasal dari harga perolehan obligasi di mana harga beli ditambah dengan biaya pembelian. Kemudian untuk bunga berjalan kita mencatatnya pakai akun, hati-hati ya di sini ya, diingat-ingat. Pendapatan bunga obligasi di debit. Angkanya Rp21.250. Pertanyaannya, Pak, kenapa pendapatan bunga saat membeli obligasi letaknya di debit? Jawabannya, karena saat kita membeli obligasi, maka periode bunga berjalan kita tanggung terlebih dahulu. Nanti saat pembayaran bunga berikut, pendapatan bunga itu akan kembali menjadi milik kita. Jadi untuk mekanisme kemudahan dalam transaksi obligasi saja, ya. Jadi di antara dua tanggal periode bunga, jadi kalau kita membelinya di antara dua periode tersebut, maka terhadap bunga berjalan yang sebelumnya kita talangin, kita tanggung terlebih dahulu. Nanti di tanggal bunga berikut itu akan kembali menjadi milik kita selama satu periode bunga. Itu maksudnya. Ya, jadi taruh dulu di debit, nanti saat menerima bunga baru pendapatan bunga dikredit. Oke, nah di berikutnya bagaimana pembayaran bunga tanggal 1 Juni. Ya. Nah, pembayaran bunga 1 Juni dengan sendirinya kita akan mendapat penuh 6 bulan. Padahal seharusnya kan kalau kita beli Mei, harusnya kita hanya mendapatkan 1 bulan 10 hari. Tetapi karena kita pernah menalangin 170 hari terhadap bunga berjalan sebelumnya, sehingga di tanggal 1 Juni kita menerima utuh 6 bulan bunga. Jadi cara menghitung pembayaran bunga yang akan dibayar tanggal 1 Juni adalah 500.000 nominal kali 6/12 kali dengan bunga obligasi dapat 22.500 kurangi dengan PPh final pasal 4 ayat 2 tarif 15%, maka dapat kas diterima untuk pendapatan bunga tanggal 1 Juni adalah Rp19.125. Jurnal penerimaan bunga tanggal 1 Juni kita buat kas debit 19.125, beban pajak debit 3.375, kemudian pendapatan bunga obligasi dikredit 22.500. Nah, kemudian setelah kita terima bunga tanggal 1 Juni, pada tanggal 1 September, obligasi tersebut kita jual. Sekarang kita coba menghitung. Harga penjualan kursnya tadi di soal disebutkan 102. 102 bagi 100, artinya 102%, kali nominal 500, maka harga penjualannya 510.000. Karena kita menanggung biaya penjualan mengurangi harga penjualan, sehingga harga penjualan bersihnya 310.000. Nah, karena kita menjualnya tanggal 1 September, di mana pembayaran bunga sebelumnya terakhir adalah 1 Juni, maka ada periode bunga berjalan antara 1 Juni sampai dengan 1 September. Kalau kita hitung selama
3 bulan bunga berjalannya. Sekarang kita coba hitung bunga berjalan 3 bulan. Bunga obligasi sama dengan 500.000 kali 3 bulan bagi 12. Kenapa 3/12? Karena satuan bunga berjalannya bulan di sini. Jadi kita gunakan pembaginya 12 bulan. Kemudian dikalikan dengan tarif bunga obligasi 9%. Kita dapat pendapatan bunga obligasi Rp11.250. Kurangi dengan PPh final pasal 4 ayat 2 tarif 15%, maka kita mendapat bunga bersihnya selama untuk periode bunga berjalan adalah 9.562,5. Harga penjualan bersih 310, bunga berjalan 9.562,5, sehingga total kas kita terima 319.562,5. Coba kalian perhatikan. Saat kita membeli obligasi, kita membayar terlebih dahulu bunga berjalan. Kebalikannya saat kita menjual, kita menerima pendapatan bunga berjalan. Jadi memang itulah mekanisme transaksi di dalam obligasi. Sekarang selanjutnya kita menghitung laba rugi penjualan. Harga jual bersih 310 diambil dari harga ini. Harga perolehannya dulu 665. Kita ambil dari angka ini 665. Saya ulangi, harga beli 665.000. Harga jual bersih 310. Berarti saat menjual kita rugi 355.000. Jurnal penjualan yang kita buat adalah cash debit 319.560. Saya ulangi, 319.562,5. Beban pajak debit 1.687,5. Rugi penjualan investasi obligasi 355.000 debit. Investasi dalam obligasi kredit sebesar harga belinya dulu yaitu 665.000. Kemudian kita ngakui ada pendapatan bunga obligasi kredit 11.250 rupiah. Itulah jurnal penjualan investasi obligasi. Saya lanjutkan nomor 13. Lensa pajak menerima wesel atau promes dari PT Monas untuk perpanjangan piutangnya. Wesel nominal 2.100.000. Jangka waktu wesel 3 bulan, bunganya 11% per tahun. Tanggal wesel 1 September 2020. Pada tanggal 10 November 2020, wesel tersebut didiskontokan ke bank dengan tingkat bunga diskonto 9,5%. Jadi memahami soal ini, dulu PT Lensa Pajak menjual barang kepada PT Monas. Muncul piutang dagang. Nah, piutang dagang tersebut jatuh tempo belum dibayar PT Monas, tapi diganti PT Monas dengan wesel atau promes. Wesel promes artinya surat kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu. Nah, wesel yang kita terima sebagai perpanjangan piutang tersebut nominalnya 2.100.000, jangka waktunya 3 bulan, bunga 11%. Tanggal wesel 1 September. Jadi kalau tanggal wesel 1 September, umurnya 3 bulan, berarti jatuh temponya bulan 1, tanggal jatuh temponya berarti tanggal 1 Desember ya, 2020. Nah, sebelum jatuh tempo 1 Desember, tanggal 10-nya diskonto tersebut kita jual ke bank. Didiskontokan itu artinya kita jual ke bank dengan tingkat bunga diskonto 9,5%. Oke, kita coba membuat jurnal. Jurnal yang pertama kita buat adalah jurnal penerimaan wesel tanggal 1 September. Jurnalnya adalah piutang wesel debit
2.100.000, kreditnya piutang usaha. Ya. Kemudian tanggal wesel 1 September, jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo 1 Desember. Kemudian kita hitung periode diskontonya. Periode diskonto adalah tanggal penjualan wesel, dalam hal ini 10 November 2020, sampai dengan tanggal jatuh tempo wesel. Itulah periode yang disebut dengan periode diskonto. Jadi saya ulangi, periode diskonto adalah tanggal penjualan wesel sampai dengan tanggal jatuh tempo wesel. Nah, setelah kita hitung, kita dapat 21 hari. Itu periode diskonto. Nah, kita mulai menghitung. Nominal wesel 2.100.000. Kita hitung yang pertama, bunga wesel. Jadi wesel tadi berbunga dengan tarif bunga 11% per tahun. Cara menghitungnya 11% kali 3/12 kali nominal 2.100.000. Maka kita akan mendapat pendapatan bunga wesel Rp57.750. Kemudian kita menghitung nilai diskonto. Perhatikan ya. Nilai diskonto sama dengan 2.100.000 ditambah dengan bunga wesel, atau disebut dengan istilah lainnya nilai jatuh tempo wesel. Jadi nilai diskonto sama dengan nilai jatuh tempo wesel. Ini dapat dihitung dari 2.100.000 tambah Rp57.750. Dikalikan dengan tingkat bunga diskonto 9,5%. Dikalikan dengan periode diskonto 21 hari bagi 360 hari. Maka kita akan mendapat nilai diskontonya adalah 11.957,5. Nah, nilai diskonto tersebut mengurangi bunga wesel. Sehingga bunga bersih yang kita terima 45.792,5. Nah, terhadap pendapatan bunga wesel merupakan objek PPh pasal 23. Saya ulangi, pendapatan bunga wesel merupakan objek PPh pasal 23 tarif 15%. 15% kali 57.750, kita dapat PPh pasal 23-nya 8.662,5. Sehingga bunga yang diterima secara kas adalah sebesar Rp37.130 ditambah dengan nominal wesel 2.100.000, sehingga total uang yang kita terima dari diskonto wesel tersebut totalnya sebesar Rp2.137.130. Jurnal pendiskontoan wesel tanggal 10 November atau istilah lainnya jurnal penjualan wesel tanggal 10 November kita buat kas debit 2.137.130, potongan PPh pasal 23 kita gunakan akun pajak dibayar di muka. PPh pasal 23 nilainya di debit 8.662,5, ambil dari sini. Kemudian kreditnya piutang wesel sebesar nominal di kredit. Kemudian pendapatan bunganya kita catat sebesar bunga bersih setelah dikurangi diskonto, yaitu sebesar 45.792,5. Itulah jurnal yang kita buat untuk terkait dengan pendiskontoan wesel tanggal 10 November. Saya lanjutkan nomor 14. Pada akhir 2019, PT Lensa Pajak memiliki outstanding piutang usaha sebesar 1 juta. Diketahui
jumlah piutang usaha yang sudah lewat jatuh tempo lebih dari 60 hari sebesar 450.000. Diestimasikan 5% dari jumlah tersebut yang sudah lewat jatuh tempo 60 hari tadi itu tidak dapat ditagih. Diketahui nilai saldo cadangan piutang tak tertagih sebelumnya yang ada di neraca adalah sebesar 12.000. Pada tahun 2020, berarti ini tahun berikutnya, piutang tersebut dilakukan penghapusan karena benar-benar tidak dapat ditagih. Jadi di tahun 2019 kita buatkan cadangannya, kemudian di tahun 2020 ternyata piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih sehingga perlu dilakukan penghapusan. Jadi langkah pertama kita menghitung cadangan di tahun 2019. Caranya, estimasi cadangan piutang tak tertagih 2019, 5%. Ini 5% kan yang diestimasi tidak tertagih. Dikalikan dengan nilai piutang yang jatuh tempo lewat dari 60 hari, yaitu 450.000. Ini. Maka kita mendapat estimasinya 22.500. Kemudian bandingkan dengan saldo cadangan yang sudah ada di neraca sebelumnya, 12.000. Jadi hasil perhitungan cadangan piutang tak tertagih 22.500. Di neraca sudah ada 12.000. Berarti kurangi. Nah, jadi kita perlu membentuk cadangan baru sebesar 10.500. Sehingga cadangan sebelumnya 12.000 ditambah dengan cadangan baru 10.500 sehingga totalnya menjadi nantinya 22.500. Jurnal penyesuaian yang kita buat 31 Desember 2019 adalah beban piutang tak tertagih 10.500 di debit, cadangan piutang tak tertagih 10.500 di kredit. Kemudian bagaimana dengan jurnal di tahun 2020 ketika benar-benar piutang tersebut tidak dapat ditagih? Maka kita lakukan penghapusan. Jurnalnya adalah cadangan piutang tak tertagih debit 10.500, piutang usaha di kredit 10.500. Jadi kalau ingin melakukan penghapusan, cadangan debit, piutang usaha kredit. Oke, yang nomor 15 tentang PSAK 34 dan PSAK 69 untuk kontrak konstruksi. Ya, kemudian PSAK 34 untuk kontrak konstruksi, PSAK 69 untuk agrikultur. Agrikultur ini termasuk aset biologis ya. Saya kira kalian bisa baca. Saya lanjutkan nomor 16. Jelaskan komponen biaya perolehan persediaan menurut PSAK nomor 14. Ada 3 komponen biaya perolehan persediaan menurut PSAK nomor 14. Yang pertama adalah biaya pembelian, kedua biaya konversi, yang ketiga biaya lain. Biaya pembelian itu apa saja? Yang pertama itu harga beli. Perhatikan ya, harga beli, biaya impor, pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan. Bahan dan jasa. Tidak termasuk diskon, rabat, dan hal sejenis lainnya. Jadi kalian perhatikan komponen biaya pembelian itu banyak ya. Kemudian biaya konversi yang kedua. Itu meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Misalnya, biaya tenaga kerja langsung, alokasi overhead produksi tetap, maksudnya alokasi overhead tetap dan overhead variabel. Kemudian yang ketiga adalah biaya lain, yaitu biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Misalnya, dalam keadaan tertentu, diperkenankan untuk memasukkan overhead non
produksi atau biaya desain produk untuk pelanggan tertentu menambah harga perolehan persediaan atau disebut biaya persediaan. Jadi itulah 3 komponen biaya perolehan persediaan menurut PSAK nomor 14. Saya lanjutkan nomor 17. Bagaimana ketentuan pajak untuk beberapa hal di bawah ini? A. Rugi penurunan nilai persediaan. Nah, menurut ketentuan perpajakan, rugi penurunan nilai persediaan tidak dapat dijadikan pengurang biaya dari penghasilan atau disebut istilah non-deductible expense. Dengan kata lain, rugi penurunan nilai persediaan merupakan koreksi fiskal. Kenapa? Menurut ketentuan perpajakan, persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau cost method. Jadi kalau terjadi akun rugi penurunan nilai persediaan, berarti ini terjadi karena nilai taksiran, estimasi. Ya. Jadi bukan harga perolehan yang sesungguhnya. Oke, saya lanjutkan. Penghapusan persediaan karena kadaluarsa atau rusak. Menurut ketentuan perpajakan, penghapusan persediaan karena kadaluarsa atau rusak dapat dibebankan menjadi biaya atau disebut istilah deductible expense sepanjang, ada syarat artinya, ada berita acara atas pemusnahan barang, dagang, kadaluarsa atau rusak tersebut yang selain ditandatangani oleh perusahaan juga harus ditandatangani oleh pihak 3. Saya lanjutkan, penghapusan persediaan karena hilang atau kebakaran. Menurut ketentuan perpajakan, penghapusan persediaan karena hilang atau kebakaran dapat dibebankan menjadi biaya atau deductible expense sepanjang ada berita acara kehilangan atau ada laporan dari pihak kepolisian. Saya lanjutkan nomor 18. Membeli aset tetap berupa mobil secara leasing dengan harga perolehan 120 juta dibayar 24 kali angsuran. Angsuran pokok 5 juta, bunga 20%. Buatlah jurnal angsuran pertama dan angsuran kedua termasuk pajak bila mana ada. Kita mulai membuat jurnal perolehan dulu. Jadi jurnal perolehannya kita buat aset tetap leasing di debit. Misalnya kita beli mobil. Jadi kita sebut mobil leasing debit 120 juta. Utang leasing kredit 120 juta. Sekarang kita coba hitung angsuran pertama. Angsuran pokoknya per bulan 5 juta. Kita hitung bunga angsuran 1/12, ini artinya kita menghitung bunga 1 bulan. Dikalikan dengan bunga leasing 20%, dikalikan dengan pokok utang pokok leasingnya 120 juta. Maka kita mendapat bunga 2 juta. Sehingga total pembayaran angsuran pertama 7 juta, yaitu angsuran pokok ditambah bunga. Jurnal pembayaran angsuran pertama adalah utang leasing debit 5 juta, beban bunga debit 2 juta, kas kredit 7 juta. Terhadap beban bunga leasing itu tidak dipotong PPh pasal 23. Ini menurut ketentuan pasal 23 ayat 4B Undang-Undang PPh, kemudian diperkuat dengan surat edaran Dirjen Pajak nomor 29 tahun 1992. Sekarang angsuran kedua.
Angsuran pokoknya sama. Jadi kalau angsuran pokok setiap bulan sama 5 juta. Sekarang kita hitung bunga. Bunga 1 bulan 1/12 kali dengan tarif bunga leasing 20% dikalikan dengan saldo utang pokok. Saya ulangi, saldo utang pokok. Saldo utang pokok sebesar 115 juta, yaitu berasal dari awalnya kita utang 120 juta kurangi dengan angsuran pokok tahap pertama 5 juta. Jadi saldonya 115 juta. Sehingga kita mendapat bunga angsuran kedua 100.916.000. Total pembayaran angsuran kedua 6.916.000. Jurnal yang kita buat dapat kalian lihat di sini, utang leasing debit, beban bunga debit, kas kredit. Saya lanjutkan nomor 19. Aset tetap berupa mesin dengan biaya perolehan 300 juta, akumulasi penyusutannya 165 juta. Telah dilakukan revaluasi dengan nilai 100 juta. Revaluasi, yang dimaksud revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh pihak independen. Nah, nilai revaluasi menurut soal 100 juta. Tahun sebelumnya pernah dilakukan revaluasi dengan surplus 20 juta. Artinya dulu pernah dilakukan penilaian kembali aset tetap tahun lalu dan ternyata nilainya lebih tinggi dari harga perolehan atau disebut surplus 20 juta. Buatlah jurnal revaluasi termasuk pajak jika ada. Maka kita mulai menghitung. Kita menghitung kaitannya dengan revaluasi ya. Langkah pertama kita menghitung nilai buku mesin. Harga perolehan dikurangi akumulasi dapat nilai buku 135 juta. Nilai revaluasi 100 juta, berarti nilai revaluasi di bawah nilai buku. Apabila nilai revaluasi di bawah nilai buku berarti kita mengalami kerugian revaluasi. Rugi revaluasi 35 juta. Tahun lalu masih ada surplus berasal dari revaluasi tahun sebelumnya 20 juta. Sehingga rugi kita, sisa ruginya hanya 15 juta tersisa. Ya. Jurnal yang kita buat adalah akumulasi ditutup dengan cara membuat jurnal revaluasi, akumulasi penyusutan mesin taruh di debit 165 juta. Mesin dikredit 165 juta. Jadi mencatat atau menghapus akumulasi penyusutan yang sebelumnya 165 juta dengan cara mendebit akumulasi dan mengkredit mesin. Kemudian kita mengakui ada rugi revaluasi sebesar 15 juta yang sisa rugi. Kemudian surplus yang berasal dari tahun sebelumnya kita taruh di debit, artinya digunakan, dihabiskan. Rugi revaluasi 15 juta, surplusnya taruh di debit 20 juta, artinya kita menggunakan surplus. Nah, kemudian kreditnya mesin 35 juta. Nah, mesin ini adalah rugi revaluasi secara keseluruhan. Nah, dalam transaksi ini tidak ada pemotongan PPh final 10%, ya. Karena tidak ada selisih lebih. Karena yang terjadi adalah selisih kurang atau rugi. Baik, itu soal terakhir terkait dengan jurnal revaluasi aset tetap. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Jika tidak ada, berarti pertemuan kita siang ini kita cukupkan. Kembali saya ingatkan,
pastikan kalian jangan lupa mengisi absen mandiri ya, karena ada batas waktu. Kemudian jika kalian ingin mengulang pembahasan soal ini, silakan kalian tonton videonya nanti ya. Nanti saya akan beritahu lewat grup. Terakhir saya ingin bertanya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kita cukupkan untuk siang ini. Sampai ketemu minggu depan, hari Kamis, kita UTS. Dan saya yakin dan percaya kalian pasti bisa mengerjakannya selama kalian belajar ya. Dan saya yakin kalian ingin mendapat nilai maksimal dalam setiap kali ujian. Baik, tidak ada lagi yang disampaikan. Berarti saya tutup pertemuan kita siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.